Kauman adalah salah satu kampung bersejarah di Yogyakarta. Di tempat inilah KH Ahmad Dahlan memulai kegiatan keagamaan dan pendidikan yang kemudian berkembang menjadi organisasi Muhammadiyah. Langgar Kidul, sekolah pertama, dan rumah beliau berada dalam satu kawasan yang masih dipertahankan hingga sekarang. Melalui dokumenter ini, kita melihat kembali bagaimana ruang-ruang di Kauman menjadi bagian penting dari awal perkembangan Muhammadiyah. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Paramasatya, biasa dipanggil Ahmad. Saya di sini merupakan salah satu dari pengelola harian di Kompleks Langgar Kidul. Baik, dalam satu kompleks langgar ini terdiri dari 3 bangunan utama, yaitu Langgar Kidulnya sendiri atau suraunya. Kemudian ada satu kompleks sekolah yang pertama dirintis oleh Kiai Dahlan, dan yang terakhir adalah kediaman atau rumah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, memang ketiga-tiganya ini dari dulu sejak awal pertama kali didirikan itu ditempatkan di kompleks paling selatannya Kampung Kauman ini. Mengapa kemudian nama langgarnya adalah Langgar Kidul? Nah, Langgar Kidul sendiri yang pertama itu dibangun atau didirikan oleh ayahandanya Kiai Dahlan, Kiai Haji Abu Bakar, yang pada waktu itu dibangun dengan cukup sederhana menggunakan material kayu dan bambu. Konsepnya seperti pendopo seperti itu. Nah, kemudian nanti ketika beliau sudah meninggal, kemudian diwariskan jabatannya dan juga langgarnya kepada putra beliau satu-satunya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis, yang kemudian oleh Kiai Dahlan sendiri dilanjutkan semacam acara atau agenda-agenda pengajian syiar Islamnya di Langgar Kidul ini. Nah, memang Langgar Kidul ini dalam perjalanan sejarahnya kemudian menjadi saksi sejarah dari bagaimana perjuangan dan pemikiran Kiai Dahlan tentang perbaikan umat Islam menuju ke yang lebih baik seperti itu. Nah, sebelum mendirikan Muhammadiyah yang berkaitan dengan Langgar Kidul ini adalah ketika Kiai Dahlan itu mengkoreksi arah kiblat. Nah, koreksi arah kiblat itu kemudian menimbulkan kontroversi sampai nanti ujungnya atau peristiwa terbesarnya itu adalah ketika Langgar Kidul warisan ayahandanya itu dihancurkan. Nah, itu letaknya juga ada di tempat kita berdiri sekarang. Kemudian tidak lama setelah itu barulah langgar yang kedua atau yang baru ini dibantu dengan kakak iparnya Kiai Dahlan. Kemudian menjadi langgar yang lebih baru dan lebih kuat seperti yang kita lihat hari ini, menggunakan tembok, kemudian terdiri dari 2 lantai, di mana langgarnya itu ada di lantai 2. Kemudian lantai satunya ini digunakan sebagai kelas sekolah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti itu. Baik, di dalam Langgar Kidul sendiri sampai hari ini ada semacam tutur lisan yang selalu diwariskan dalam keluarga besar Kiai Dahlan itu, bahwa di depan mihrab atau di depan pengimaman di Langgar Kidul itu terdapat sebuah goresan 2 garis begitu yang menjadi patokan arah kiblat dalam koreksi kiblatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi memang dalam keluarga besar goresan itu kemudian dipercaya sebagai goresan Kiai Dahlan sebagai patokan arah kiblat di dalam langgar, dan sampai sekarang goresan itu masih ada, masih bertahan dan masih bisa dilihat seperti itu. Jadi yang punya arti atau makna khusus salah satunya adalah yang goresan garis kiblat itu. Jadi memang dari awal Kiai Dahlan itu men-setting kompleks ini memang sebagai kompleks pendidikan. Sejak Langgar Kidul yang pertama sebelum dihancurkan, kemudian menjelang mendirikan Muhammadiyah, kita tahu Kiai Dahlan mendirikan sebuah madrasah modern, sekolah Islam modern begitu ya, madrasah ibtidaiyah diniyah Islamiyah. Itu semua selalu ditaruh atau dihidupkan di kompleks ini, dimulai dari kompleks ini seperti itu sampai nanti Muhammadiyah berdiri, sekolahnya semakin tetap begitu ya, mendapat pengakuan dari pemerintah kolonial. Kemudian Kiai Dahlan mengembangkan semacam jenjang baru dalam pendidikan Muhammadiyah, Kismu Al-Arqam, kemudian Pondok Muhammadiyah, High School Muhammadiyah. Kemudian kita tahu ujungnya adalah Madrasah Mu'alimin dan Mu'alimat Muhammadiyah, itu juga dikembangkan di sini. Nah, dari tahun 1900-an, dari masa kolonial sampai nanti pasca kemerdekaan,
bangunan ini selalu digunakan sebagai sekolah Muhammadiyah dalam berbagai macam jenjang. Contohnya saja ketika tahun 50-an itu digunakan sebagai sekolah rakyat Muhammadiyah di Kauman yang muridnya semua perempuan begitu ya. Kemudian baru dipecah menjadi dua pada waktu itu, yang perempuan ada di SD Muhammadiyah Kauman, kemudian yang laki-laki sudah dipecah lebih lama terlebih dahulu di SD Muhammadiyah Surakarta. Dan memang yang terakhir menempati komplek ini sebagai kompleks sekolah Muhammadiyah aktif itu adalah SMA Muhammadiyah 2 Jogja, atau sekarang menjadi SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Itu di terakhir tahun sekitar 70 atau 80-an. Nah, setelah itu komplek ini masuk masa vakum, alias tidak lagi digunakan sebagai komplek pendidikan, tapi cukup terbengkalai bisa dikatakan seperti itu, karena bangunan yang di lantai satunya semua sempat berubah menjadi tempat penyimpanan barang atau gudang seperti itu selama mungkin 10 tahunan ada, atau sedikit lebih begitu ya, sampai nanti 2010 menjelang Muktamar 1 Abad Muhammadiyah itu akhirnya komplek ini direnovasi, diperbaiki, dibersihkan dan ditata ulang. Jadi hari ini kita lihat kompleks Langgar Kidul Kiai Dahlan ini adalah hasil renovasi terbesar sejak tahun 2010. Jadi ruang-ruangannya disulap menjadi semacam mini diorama yang isinya dokumentasi tentang keluarga besar Kiai Dahlan, kehidupan Kiai Dahlan, dan tentunya sejarah Muhammadiyah. Nah, ketika masa vakum itu memang yang vakum adalah kompleks yang di bawah, tetapi yang masih hidup dan istilahnya masih hidup dan dia masih punya kegiatan rutin itu adalah bagian langgarnya atau bagian musolanya, karena memang dari dulu bagian langgarnya itu selalu digunakan mengaji anak-anak sebelum hari ini kita mengenal konsep TPA seperti itu. Oke, baik. Berkaitan dengan tantangan tentu ada. Jadi ketika kita misalkan memiliki tanggung jawab atau diserai amanah untuk mengurus bangunan-bangunan lama, mengelola bangunan lawas, memang tantangannya itu adalah untuk menjaga keorisinalitas atau keaslian dari bangunan itu sebisa mungkin begitu, karena challengingnya itu adalah ketika misalkan kita menjaga bangunan lama tapi kemudian harus ada part-part dari bangunan itu yang mungkin tidak bertahan lama, lapuk atau harus diganti. Nah, ketika harus diganti, lapuk dan lain sebagainya itu kita harus berpikir sebisa mungkin menggantinya itu tidak sampai tahapan merusak dan mengganti dengan sesuatu yang baru. Sebisa mungkin bagaimana kita mengurus dan mungkin mengganti maintenance begitu dengan bentuk yang sama, dengan warna yang sama atau material yang sama. Jadi challengingnya atau tantangannya itu adalah menjaga keaslian dari kompartemen-kompartemen satu bangunan ini seperti itu. Nanti juga berkaitan dengan kalau misalkan mau renovasi bagaimana sebaiknya, apalagi sejak 2009 Langgar Kidul Haji Ahmad Dahlan di Kauman ini kan sudah masuk ke inventaris cagar budaya ya, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta kalau saya tidak salah. Nah, itu juga kemudian berkaitan dengan pemeliharaannya, sehingga kita tidak boleh sembarangan harus mengganti atau membersihkannya dengan cairan apa seperti itu. Jadi harus berhati-hati setelah diinventaris menjadi cagar budaya itu. Baik, kalau yang ditanya adalah harapan untuk yang akan datang berkaitan dengan kompleks Langgar Kidul ini, tentu harapan saya adalah untuk masa yang akan datang, untuk generasi yang akan datang, kompleks Langgar Kidul ini tetap ada, tapi tidak sebatas ada saja, tapi juga tetap hidup dan lestari. Dan berkaitan dengan lestari itu, melalui Langgar Kidul ini juga harapan saya bisa memberikan pengajaran-pengajaran, hikmah-hikmah apa yang bisa kita pelajari dari sejarah Muhammadiyah dan kehidupan Kiai Dahlan serta Siti Walidah begitu. Seperti yang kita ketahui bahwa Muhammadiyah sampai tahun ini telah menginjak umur ke 113 tahun. Dalam umur yang sangat begitu panjang itu, tentu kita bisa mengambil banyak hal yang bisa relevan, yang bisa terkait dengan kehidupan kita sebagai seorang umat Islam maupun sebagai seorang anggota warga persyarikatan Muhammadiyah. Jadi harapan saya intinya adalah ketika orang mau belajar tentang Muhammadiyah, gerakan Muhammadiyah, ataupun belajar tentang kehidupan Ahmad Dahlan dan Siti Walidah, harapan saya Langgar Kidul ini menjadi garda terdepannya, menjadi number one-nya sebagai tempat yang harus dikunjungi dan harus dipelajari dari masa ke masa dan generasi ke generasi.